Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya dari Fos Mahmud dengan NIM 21060131 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7 mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME mengenai pengujian hipotesis sampel kecil. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi. Baiklah, pada bab 14 ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Di dalam pengujian hipotesis sampel kecil ini, kita akan membahas yang pertama yaitu sampel kecil dan ciri-ciri distribusi student. Yang kedua, pengujian rata-rata hitung populasi. Yang ketiga, pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat, pengujian data berpasangan. Dan yang terakhir, analisis varians. Yang pertama, definisi tentang pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z, yaitu Z sama dengan rata-rata X dikurang nu per S akar dari N. Tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T sama dengan yaitu rata-rata X dikurang nu per S dibagi akar N, di mana T itu yaitu nilai distribusi T, nu adalah nilai rata-rata populasi, X yaitu nilai rata-rata sampel, S yaitu standar deviasi sampel, dan N yaitu jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T student. Yang pertama, distribusi T student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua yaitu distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga yaitu distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Baik, dapat kita lihat di gambar atau di layar bahwa semakin banyak sampel mendekati normal. Kemudian kita dapat lihat di layar bahwa perbedaan antara skala Z dan skala T Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengujian rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Yang C, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang D, menentukan daerah keputusan yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0.
Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Baiklah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut. Di mana T merupakan nilai distribusi T, X merupakan nilai rata-rata sampel pertama, X2 merupakan nilai rata-rata sampel kedua, X pangkat 2P merupakan penduga varians gabungan populasi, N1 merupakan jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S1 kuadrat yaitu varian sampel pertama, S2 pangkat 2 yaitu varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N kurang 1. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengujian data berpasangan. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan menyatakan sebagai berikut. Yaitu dengan rumus T sama dengan rata-rata D per SD per akar N. Dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma D kuadrat dikurang dengan sigma D kuadrat per N kurang 1. Di mana dapat kita lihat bahwa D merupakan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan pasangan. Sedangkan SD yaitu standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. N yaitu jumlah pengamatan berpasangan, D yaitu perbedaan antara data berpasangan. Kemudian materi terakhir yaitu tentang analisis varians. Ciri distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Dapat kita lihat pada gambar di atas, terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Yang kedua, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positively skewed dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Yang keempat, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Baik, sekian terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.